Kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 8 ya, latihan 1.6 buku paket matematika SMA kelas 10. Cangkang kerang merupakan salah satu contoh bentuk matematika yang ada di alam. Perhatikan cangkang kerang berikut ini. Setiap ruang cangkang memiliki bentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi luarnya adalah 1 cm. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Untuk gambar yang sebelah kanan ini bisa adik-adik abaikan ya. Jadi panjang sisi luarnya ini katanya sama dengan 1 cm. Kemudian masing-masing ruangan itu berbentuk segitiga siku-siku ya Dek ya. Misalkan ini ruang 1, nah ini siku-siku ya. Ruang 2 ini juga segitiga siku-siku, ruang 3 segitiga siku-siku, ruang 4 segitiga siku-siku dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau digambar ya. Coba kita lanjutkan. Bagaimanakah panjang hipotenusa pada ruang cangkang ke N? Apa sih yang dimaksud dengan hipotenusa? Jadi kalau kita bicara segitiga siku-siku ya Dek ya, hipotenusa itu artinya sisi miring. Nah, coba kita ingat kembali. Dulu di matematika SMP kita pernah belajar ya. Misal kita punya sebuah segitiga siku-siku ABC. Ya, siku-siku di B. Nah, AB dan BC itu adalah sisi siku-siku, sementara AC itu adalah sisi miring. Sisi miring itu disebut juga sebagai hipotenusa. Ya, misalkan di sini panjang AB itu sama dengan X, kemudian panjang BC itu sama dengan Y, ya Dek ya. Panjang AC, ya ini kan berarti hipotenusa. Kita misalkan aja langsung sama dengan H. Nah, untuk menghitung H, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu H sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Saya yakin dan percaya tentu kalian semua sudah hafal luar kepala, sudah sangat familiar sekali dengan rumus ini. Nah, sekarang rumus ini kita akan coba aplikasikan ke soal. Ya, jadi tujuan kita di sini adalah menentukan rumus atau menentukan model matematika untuk menghitung panjang hipotenusa pada ruang cangkang ke N. Ini kalau diteruskan kan bisa sampai tak terhingga. Nah, kita diminta untuk menurunkan model matematikanya ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita amati pola yang terbentuk. Ya, kita mulai dari ruang cangkang pertama. Saya tulis di sini ya. Jadi ruang cangkang ke-1. Nah, seperti ini aja ya. Ruang cangkang ke-1. Berarti nanti panjang hipotenusanya sama dengan H1. Nah, kita kembali ke gambar ya. Jadi ini adalah segitiga pertama ya, siku-sikunya di sini. Lalu ini adalah hipotenusanya, ya kan? Berarti H1 sama dengan akar, tinggal kita masukkan ini 1 kuadrat, ya Dek ya, ditambah 1 kuadrat sesuai dengan rumus Pythagoras. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti panjang H1 sama dengan akar 2. Coba kita hitung panjang hipotenusa dari ruang cangkang ke-2 ya, berarti di sini H2. Nah, H2 itu kan yang ini. Ya, siku-sikunya di sini. Berarti sesuai dengan rumus teorema Pythagoras, H2 itu akan sama dengan ya panjang sisi yang ini ya, itu kan sama dengan akar 2. Jadi hipotenusa dari segitiga pertama itu menjadi panjang sisi siku-siku dari segitiga kedua ya. Berarti ini akar 2 dikuadratkan. Jelas ya Dek ya, ditambah ini 1 kuadrat ya sisi luarnya. Oke, kalau ada akar kemudian dikuadratkan, maka akarnya itu hilang. Berarti kalau ada akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal 2-nya saja. Ya kan? Maka H2 itu akan sama dengan akar 2 ditambah 1 sama dengan akar 3. Nah, kita pindah ke sini. Berarti H2 sama dengan akar 3. Coba kita cari lagi panjang hipotenusa dari ruang cangkang ke-3 ya, berarti ini H3. Nah, kita kembali ke gambar. Ada segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini sekarang ya. Ini adalah hipotenusanya. Oke, berarti nanti H3 ya sama dengan akar ya Dek ya. Ini tadi panjangnya berapa tadi? Akar 3 ya, berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. Nah, akar 3 dikuadrat itu kan berarti sama dengan 3. Karena akarnya hilang, ya kan?
3 tambah 1 sama dengan 4, berarti H3 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2, ya, tetapi yang kita tulis di sini adalah akar 4-nya saja. Ingat, karena tujuan kita bukan menghitung panjang hipotenusa, melainkan tujuan kita adalah menemukan pola yang terjadi. Nah, dari sini saja ini sudah bisa kita amati ya polanya. Coba perhatikan baik-baik. Untuk ruang cangkang ke-1, H1 sama dengan akar 2, ya, dari 1 ke 2. Kemudian ruang cangkang kedua, H2 sama dengan akar 3, dari 2 ke 3. Untuk ruang cangkang ketiga, H3 sama dengan akar 4, ya, dari 3 ke 4. Misal nanti kita mau menghitung panjang hipotenusa dari ruang cangkang keempat. Nah, tanpa kita lihat gambar, otomatis nanti H4 pasti akan sama dengan akar 5. Nah, dari mana 5? Dari 4 ditambah 1. Ya, perhatikan polanya di sini. Ya, 1 ditambah 1 kan sama dengan 2 untuk ruang cangkang ke-1. Untuk ruang cangkang kedua berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ruang cangkang ketiga berarti 3 ditambah 1. Di sini sama dengan 4. Berarti logikanya kalau ruang cangkang keempat, ya, 4 ditambah 1, maka di sini adalah 5 atau H4 sama dengan akar 5. Dari sini kita sudah berhasil menemukan model matematikanya. Berarti untuk ruang cangkang ke N, ya, ruang cangkang ke N, maka panjang hipotenusanya berarti Hn, gitu ya, sama dengan akar N plus 1. Nah, ini sudah ketemu. Ya, ini jawabannya. Jadi Hn, ya, hipotenusa dari ruang cangkang ke N, rumus matematika atau model matematikanya adalah Hn sama dengan akar N plus 1. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.